Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Nggak tiba-tiba, but gitu. Apa itu? Ya nggak tahu gua. Nggak maksudnya kalau tiba-tiba. Gua tuh ngantuk. Nggak kalau tiba-tiba ada. Show Premiere. Gas. Masih bersama My Own Music versi minimalis ya. Iya. Kayak lagi ini dramernya kalau di Premiere beda nih. Iya. Jadi ini diangkat jadi drama. Dulunya dia penunggang Anoa ya kalau nggak salah. Penunggang Anoa tuh gimana sih, Kak? Dulu dia tuh ternak unggas kalau nggak salah. Oke, baiklah. Cecep, coba tamu kita sekarang. Ini bajunya. CCCP. Oh iya kan, saya singkat jadi Cecep. Aduh, meriah. Bintang tamu kita kali ini adalah wanita yang kini memiliki penampilan baru yang membuat dirinya semakin cantik dan pangling. Langsung aja kita panggilkan Sheila Marcia. Wah, kamu Sheila Marcia tuh sama Sheila Majid masih saudara? Udah. Enggak, lama banget lagi kan bercandanya. Oke. Oke, Sheila ini ya kita tahu lah. Sheila ini Tatonya banyak. tatonya banyak. Lu penggemar tato ya? Iya sih, emang suka sih. Lu menghitung nggak terakhir berapa? Enggak Jumlahnya. Nggak kehitung. Sampai nggak kehitung. Sampai nggak kehitung. Jadi kayak bikin aja deh. Iya, bikin gitu. aja. Sekarang dihapus-hapusin ya? Dihapus-hapusin. Yang di wajah ya? Di wajah terutama, karena aku udah mulai ngerasa ngeganggu gitu kan. Yang di wajah? Yang di wajah. Terus yang kelihatan kayak gini udah mulai aku laserin Laser. semua gitu. Nah, ada beberapa yang tanya apakah akan semua gitu-gitu ya nanti dulu karena sakit banget. Sakit banget. bahkan Di laser sama di tatonya sakitan mana? Sakitan di laser. Jauh. Ya, dan apalagi kayak di yang posisi-posisi yang kayak apa sih? Ya yang Sensitif gitu ya? yang tipis banget itu I don't know 5 kali lipat kali lebih sakit daripada di tato. Oke, kita balik dulu. Kenapa lo menggemari Kok balik? tato? Enggak, maksudnya Balik kemana? Turn back time. Orang turn back baru time. aja datang. Kita kembali dulu. Ya. Apa yang membuat lo segitu jatuh cintanya sama tato sampai wah? Pada waktu awal-awal dulu ya berarti kan? Ya sebenarnya sih awalnya aku juga kurang ngerti sih. Cuma kayak ngeliat orang tato kan pada saat itu masih umur 17, 16 tahun tuh cool. kayak wah keren gitu kan. Terus ya udah satu, terus nambah lagi dan secara nggak sadar ya I enjoy the pain aja. Kayak itu jadi suatu pelarian buat apa ya? Buat aku gitu. Ini orang-orang tatoan nih, orang-orang yang suka dengan sakit-sakitan gitu. Coba lu buka Ngaca. tangan kiri lo Tato lu coba. yang paling banyak. Tangan kiri. Terus abis itu ngacak lah, pokoknya banyak sampai iya ini lo banyak banget ya. Iya. Ini udah laser harus pertama, berapa? ini yang Sekian. belum. Ya kan jadi kelihatan banget kan? Udah. Iya, Ya, Ini ya. udah, Sorry, ini belum. Harus Nggak, berapa laser kali itu sih, Kak, lasernya? di Katanya sih 5-6 kali ya, tergantung kedalamannya, tergantung tintanya gitu. Loh, tapi bisa balik seperti kulit awal lagi? Katanya sih bisa. Enggak ya selama yang dulu jalanin? Belum. Gue baru jalanin 2 kali soalnya. Ya di wajah udah hilang, udah seperti Belum, nggak ada. belum. Ini nih masih ada. Oh, Tadinya ini kan pekat banget, tapi sekarang udah mulai. sakit ya? Sakit. Sila, kalau memang lo segitu cintanya, suka lah dengan tato, lo menato. Kenapa harus dihapus? Kenapa lo hapus dengan kesakitan yang lo bilang 2 kali lipatnya? Itu untuk sekali, lo harus melakukan itu 5-6 kali untuk menghilangkan sesuatu hal yang lo tadinya suka. Iya. Ya awalnya memang kan nggak ada niat sama Ya, sekali, ya, of course betul, gitu. Kita betul. bikin nggak mungkin kita Iya. pikir buat ngapus gitu kan. But setelah kesini tuh mungkin karena banyak memori juga ya dari kepahitan Iya. aku. Jadi sebenarnya bukan yang bikin aku lihat terus kayak wah gitu, enggak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada choice untuk aku hapus, aku mau gitu. Dan niat itu tuh udah ada dari sekitar 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Terus
ya udah. Kenapa lo gak berpikir shit happens lah gitu lah, maksudnya ya udahlah gitu, udah di badan gue nih udah gak bisa hilang. Pasti ada triggernya kan, maksudnya 3 tahun yang lalu tiba-tiba. Maksudnya secara mikir bahwa nggak mungkin juga ngapus semua kan? Nggak mungkin. Itu dia makanya gitu. Apa ya yang membuat kamu? Kecuali kalau teknologi ke depan udah makin tinggal digini doang. Tiba-tiba set gitu bisa hilang gitu kan. Nggak tiba-tiba wut gitu. Apa itu? Ya nggak tahu gua. Nggak maksudnya kalau tiba-tiba. Gua tuh ngantuk. Nggak kalau tiba-tiba ada. Kan gua udah bilang gua ngantuk. Iya sih, jangan banyak gerak. Maaf ya Sila ya. Biar Ini nggak namanya. Aku benerin kok, tapi aku jedot tuh. Kakak ini agak, Gua tahu, gua nggak sengaja. Iya. Jadi Oke. kan miring jadinya kan kita rak bukunya. Malah rak yang dipakai. Kita dulu foto zaman dulu Sheila seperti apa ya? Ini dia nih. Coba kita lihat dulu. Ini sih masih dikit nih ya. Ini udah banyak belum Sheila? Masih nggak terlalu banyak kayak. Oh, Ini sekarang jauh lebih banyak awal-awal. ya? Nah ini pas foto tadi itu udah mulai tuh. Udah Udah mulai. mulai ngaco deh. Ada trigger apa 3-4 tahun belakangan ini tiba-tiba lo memutuskan untuk, bukan cuman soal tato mungkin ya, ada perubahan lah dari diri. Ya. Yang pasti dari awal dicobai Tuhan itu kan pas masuk penjara gitu. Nah itu tuh ongoing terus gitu. Jadi bener-bener Tuhan tuh pegang aku erat banget. Jadi kayak aku mau mencong dikit ditarik, mencong dikit ditarik kayak gitu. Jadi pada saat itu aku masih ngerasa bahwa kenapa sih kok orang lain yang melakukan sama-sama seperti aku bahkan lebih parah, kok nggak kayak gitu. Kenapa mereka aman-aman aja, have-fun aja, kenapa selalu aku yang kena gitu. Ya, ya. Jadi aku sempat bukan marah sama Tuhan, tapi kayak tanya gitu, kenapa Tuhan gitu. Tapi ternyata sekarang aku baru tahu Tuhan bilang bahwa iya, karena aku menggenggam tanganmu erat gitu. Jadi kamu akan terasa sakit memang, tapi itu karena aku mencintai kamu. Nice. Gitu. Jadi dari aku masuk penjara, aku waktu itu kehilangan job semuanya, aku hamil, kemudian bisa tiba-tiba ditawarin lahiran gratis kan sama rumah sakit. Tadinya aku juga udah doa, Tuhan aku nggak tahu aku harus lahiran seperti apa. Uang udah habis semua gitu kan. Jadi setiap saat itu tuh pertolongan Tuhan tuh nyata dalam hidup aku gitu. Dan kemudian sekarang tuh aku pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa ya gitu. Apapun yang aku lakukan kayaknya nggak akan pernah enough, nggak akan pernah cukup gitu untuk semua kebaikan Tuhan di hidup aku. Dan gak cuma di penjara itu juga, aku berkali-kali kok jatuh gitu kan. Aku pengen gitu dan aku pengen Tuhan pakai aku gitu. Dan ya udah sekarang aku lebih berserah, aku pengen taat sama Tuhan karena ternyata nggak taat sama Tuhan itu lebih sakit daripada taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan itu bukan berarti lo akan instantly happy, lo instantly kaya, lo instantly enggak gitu. Tapi bersama dia, kesulitan apapun yang lo laluin, lo akan rasa damai gitu. Bukan berarti lo nggak nangis, bukan berarti lo nggak susah, tapi Nice. dan kenapa tato dihapus? I just want to do something. Bukan berarti gue terus tatoan terus Tuhan nggak terima lagi. Enggak, I know dia bakal accept gue kalau misalnya hati gue itu gue serahin nih Tuhan hatiku gitu. I just want to do something gitu aja. Seenggaknya Sheila bisa terlihat lebih bersih dan bisa dilihat sedikit berbeda physically gitu dari luar sama orang. Dan itu juga yang bikin lo lebih happy, ini yang lo mauin dan kan mungkin ya. kepuasan hati juga ya. Oke lah, itu juga. Tapi kan seperti lo bilang Sheila, sebelumnya kan ya karena lo tadi bilang bahwa kayaknya berantakan banget ya gitu. Iya. Sampai akhirnya triggernya berarti setelah masuk penjara itu. Disitulah apakah memang Enggak, ada lagi sebelumnya titik? ya memang kepahitan sama keluarga, family, mama, papa. Dan aku rasa nggak cuma aku doang. Iya. Pasti Banyak banyak yang banget mengalami yang ini ya. kayak gitu. Cuma nggak tahu ya, mungkin secara mental aku jadi kayak apa, self-destructive ya namanya ya. Ya pokoknya yang menghancurkan diri sendiri gitu. Jadi akhirnya aku sadar bahwa ternyata aku dicintai Tuhan, walaupun aku dulu merasa aku tidak dicintai, tidak di-accept, tidak di ini, tidak di itu, disakiti ini, disakiti itu. Tapi ternyata aku malah menyakiti yang mencintai aku, gitu. Yaitu Tuhan itu sendiri. Dan aku ternyata juga sadar bahwa jadi orang tua tuh nggak gampang. Iya. Iya, kalau udah punya bocah-bocah banyak. Ketika aku punya bocah-bocah pun aku juga sempat egois kan gitu, memikirkan hidupku aja yang kok gue diginiin, gue digituin. Hey, ini tuh ada buntut-buntut yang harus gue pikirin gitu. Dan kayak sekarang oke, Sheila enough gitu loh. Jangan ngelakuin kesalahan seperti yang. Dan luar biasa masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk ya kedepannya jauh lebih baik. Ya kan kalau di
agamaku ada kayak apa namanya dosa itu dibayar dengan maut, benar nggak? Nah sebelum maut ada malu dan segala macam. Itu semua kan udah aku jalanin kan, malu udah berkali-kali malu ya kan. Nah berarti tinggal maut doang yang belum kan. Berarti kalau misalnya gue kayak gitu, gue mokat kan. Jadi pasti ntar dulu deh, sadar bener dulu deh sekarang gitu. Jangan tiba-tiba nanti Tuhan panggil, hai terus belum bertobat. No, aku nggak mau itu gitu. Berarti Sheila takut dengan maut tuh? Iya, aku lebih takut Orang-orang aku mati meninggalkan. jauh dari Tuhan itu aja. Oke. Itu yang aku takut. Takut nyesel nantinya belum Iya, sempat karena memperbaiki iya, diri iya, apa betul. segala macam itu karena nggak ada yang tahu juga kan mau kita Sekarang kapan. Sheila sendiri rasanya gimana setelah ya melalui proses dan akhirnya udah ya seperti Proses sekarang. panjang. Yang dirasakan gimana Sheila? Yang aku Better. rasakan, oh ya aku Jauh better. jauh lebih bahagia, jauh better, tapi juga terus was-was karena aku harus terus kuat di dalam Tuhan dan aku juga harus memperkuat lingkungan aku di lingkungan yang sehat. Jadi sekarang kalau misalnya ada lingkungan yang gimana-gimana, yang mepet-mepet sama lingkungan aku yang dulu ya aku Ntar dulu. Godaan terbesar dari orang-orang sekitar atau dari yang buat lo kira-kira efeknya atau impactnya besar tuh godaan apa sih? Narkoba lah, itu bahaya narkoba tuh ya. kalau gue lingkungan. sekarang mungkin karena masih jalanin DJ ya, Iya. masih jalan DJ minum kali ya, gitu. Tapi jadi karena apa ya? Karena tahu pernah alkoholik kan gitu karena Ya. pelarian. Jadi sekarang bukannya kabur, tapi oke aku hadepin. Aku masih minum sekali-sekali, tapi aku stop gitu. Jadi nggak banyak batas, gitu, batas iya Bisa lebih batas kontrol gitu. Jadi ya. aku hadepin. Social Kalau drinker. misalnya nggak minum ya nggak usah gitu. Kalau dulu nggak bisa, jadi harus setiap hari tuh udah kalau udah Gelisah. jam 6 ke atas tuh udah gelisah. Udah gue harus apa Harus gitu. apa, Kayak harus aus ya, minum. jadi lebih ke kayak Ya, butuh itu kan buat minum pelarian fun, ini gitu. lebih ke aus nih gue. Tapi itu ada efek, maksudnya aku nggak tahu ya, maksudnya dari alkoholik itu ada efek ke penyakit nggak sih? Maksudnya kayak Badan. Begituan tubuh enggak. liver, alhamdulillah ya. Kalau kayaknya efek sekarang karena umur kayaknya. Kalau habis kerja tuh encok gitu. Kalau zaman dulu kan gas terus gitu. Bener nggak Pak? Iya sih. Yuk kita nonton. Lihatnya paling jauh. Guys, kita ke klub aja yuk. Gimana? Nggak mau. Udah ada DJ di sini. Iya. Sheila, tapi apa hal buruk yang ya setiap manusia kan sadar ya pasti. Ini nih gue yang paling gak suka dari diri gue ini nih. Susah banget, gue coba hilangin, gue coba ini Ya. tapi kayaknya nih Aku tuh kurang tegas ya sama diri sendiri gitu. Padahal aku kadang udah tahu ini nggak baik buat aku, tetap ya udahlah sekali-sekali ya nggak apa-apa lah kayak Permisif. gitu. Iya, jadi itu Permisif. yang aku harus stop dan sekarang udah oke sih. Sama kayak diet ya. Gak apa-apa lah, dikit lah. Itu juga pas ngomong itu gue kayak, itu gue lagi kalau permasalahan dia dia. lagi. Itu gue banget lagi. Tapi sekarang udah bisa mengontrol itu ya, Udah. Sheila ya? Apa bisa lebih tegas sama diri sendiri? Lebih tegas sama diri sendiri dan ya itu Jadi terus perubahannya ingat benar-benar- ya berdoa gitu. Itu perlu banget memang dikuatkan Sheila dari yang dalam. dulu gitu. dan yang sekarang apakah sudah berubah drastis atau banyak? Kalau aku pribadi, aku merasakan sih ada perubahan. Tapi kalau drastis apa enggak, aku Iya. nggak Nggak bisa menilai itu ya? Yang jelas aku sekarang, Sheila yang sekarang tidak mendekati masalah gitu, tapi menjauhi masalah. Tapi kayak masalah tuh kayak magnet Enggak gitu. bener kalau dilihat Kayak Sheila tuh nyari kayak ya? masalah dulu ya. iya. Sampai itu kadang-kadang tuh Kayak ada orang, nyari. kok ini nyari apa sensasi dibikin-bikin. Bukan nggak dibikin, emang it Emang happen begitu gitu. kehidupan. Iya. Drama abis. Tapi anak-anak sendiri gimana Sheila sekarang? Anak-anak baik, semua sehat. Ya anak-anak juga, ya aku bikin pelajaran hidup aku juga buat mereka. Karena nggak ada yang aku tutup-tutupin, semua aku open sama mereka. Tapi dengan bahasa yang aku kemas, Ya, yang bisa betul, masuk betul, ke betul, anak-anak betul, ya Mereka bisa gitu. ngerti ya. Jadi ya mereka nggak perlu dengar dari luar. Mereka Ya. tahu sendiri dari aku. Dengan Sheila yang sekarang ini lu punya ini gak sih apa ada goals tertentu gak sih? Mungkin kayak di bidang pekerjaan gitu. Gue pengen ngelakuin sesuatu yang lain nih yang biasanya dulu lo suka lakuin. Aku sih sekarang lagi berdoa kalau misalnya boleh gitu Tuhan kasih aku jalan lain mungkin selain di dunia malam gitu. Tapi kalau misalnya belum ada, aku percaya ada reason di balik itu semua. Berarti ada yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupku di dunia itu gitu. Untuk sekarang ya udah gitu. Jadi aku jalanin dulu ya dengan kekuatan itu ya memang harus terus minta pertolongan dan perlindungan dia gitu. Karena kalau aku sendiri aku nggak akan mampu. Sekarang lo udah stay di Jakarta? Kemarin kan Enggak. sempat masih di Bali? Sekarang di Semarang. Oh, Jadi di Semarang. kemarin di Bali terus karena pandemi sempat susah, and then suami ada dapat kerjaan di Semarang.
Jadi pindah ke Semarang. Terakhir tamu datang ke sini dari Mananta, garis besar juga seperti ini ya. Transformasi dari Perjalanan bantuin gue dong hidup. ya. Gue bingung nih. Ada spiritual journey-nya. Iya, dan spiritual akhirnya journey jadi gitu. spiritual Gue jadi journey. kayak Serah sama Tuhan. kayak tersentuh gitu loh ya. Jadi udah mulai ada bibit-bibit Gimana? spiritual Loh, kalau gue journey-nya. Iya. dekat dengan Tuhan ya gue selalu berusaha dekat gitu. Berdoa, meminta, bersyukur. Itu yang paling penting kan bersyukur. Iya, betul. Dan juga Tapi berdoa bantuin tuh gue nggak dong. tapi berdoa nggak selalu harus minta sih. Iya enggak, berdoa tuh maksudnya mendekat tuh kalau misalnya berdoa meminta atau berterima kasih, bersyukur, mensyukuri apa yang udah gua bantuin dong. Tolong, tolong Udah lah. gue hadapin, udah gue alamin, udah gue terima gitu. Iya betul gitu. Sila, kamu akan balik lagi ke dunia entertainment? Strippingan lagi? Kalau tiba-tiba ada tawaran? Entertainment itu gimana? Maksudnya kan Iya, nggak perlu Karena kan sinetron. DJ juga Iya, entertainment. DJ juga Nggak, entertainment. maksudnya Sinetron, lebih syutingan spesifik. lah, syuting sinetron. Oke, my dream is aku pengen nanti someday aku bisa bikin film pendek Oke. sendiri Iya. atau gimana kayak lebih kayak gitu sih. Berarti Kalau orang di untuk balik layar balik dong. ke sini dan kayak kemarin kayaknya. Nggak kepikiran lagi Untuk syuting. sementara enggak loh ya, nanti bilang Pak. katanya nggak mau, ntar gitu. Karena gimana rezekinya juga kan. Iya, betul. Nggak menutupi kata Sila yang tadi juga di awal kalau bisa mungkin menghindari dunia malam, mungkin akan dikasih jalan sesuatu yang berbeda. Tapi sekarang lo ngejalanin apa yang sekarang sedang dikasih kan, karena akan pasti ada reasonnya. Sila, semua doa terbaik untuk kamu dan keluarga. Ya, mudah-mudahan dengan terus segala lebih baik. macam proses kehidupan yang udah kamu jalanin. Tetap bagaimanapun juga kita sebagai manusia tidak berhak untuk menjudge siapapun itu. Iya. Ya kan, karena mungkin kita tidak lebih baik dari apa yang kita judge. Karena kita banyak dapat bukan pelajaran kayak itu kan sharing ya. Jadi kita kayak gue banyak dapat sesuatu yang menyentuh gue loh. Kayak iya benar juga ya. Sampai rumah lupa gitu loh. Oke lah, terima kasih Sheila, sukses terus sekali lagi. Terima kasih My Music, thank you all. Terus sampai ketemu lagi di Trans Show Premier. Gas, gas, gas!